fastaghfiru dzunubahum. Dzakarallah fastaghfaru li dzunubihim. Hendaklah selalu mengingat Allah dan beristighfarlah atas dosa-dosa yang telah diperbuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, seraya kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat jemaah sidang salat zuhur yang semoga kita semua tentunya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengkaji kembali tentang kitab Nasaihul Ibad pada hadis qudsi daripada sambungan yang telah kita sampaikan pada minggu yang lalu. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman pada sambungan daripada hadis qudsi tersebut. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum lan tablughu durran. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, sesungguhnya kamu itu selalu berbuat salah. Bil laili wan nahar, baik itu ketika malam dan juga ketika waktu siang. Maka Allah mengatakan dalam hadis qudsi ini bahwa kita semua itu pada hakikatnya selalu berbuat salah. Kenapa kita selalu berbuat salah? Karena salah ini menjadi sifat bagi kita sebagai manusia. Seperti yang kita tahu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-khata'u wan nisyan sifatani lil insan. Selalu berbuat salah dan lupa. Selalu berbuat salah dan lupa itu adalah dua sifat bagi manusia. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifat? Karena sifat itu kata para ulama adalah sesuatu yang Allah tanamkan pada diri manusia. Allah tanamkan pada diri manusia yang memang perbuatan itu tidak perlu tempat ataupun cara untuk mempelajarinya. Jadi Bapak Ibu, ketika seseorang itu berbuat salah tak perlu belajar. Enggak perlu nengok orang lain. Tak perlu ada pengalaman. Karena pada hakikatnya kita itu selalu berbuat salah. Inilah sifat.
Lalu kenapa banyak orang yang memang pada saat ini selalu melakukan amal yang soleh, selalu berbuat baik, yang dirubah itu ternyata bukan sifat, tetapi yang dapat dirubah itu adalah sikap manusia. Sikap kita inilah yang berubah, tapi pada hakikatnya sifat kita itu adalah selalu berbuat jahat. Contoh, sekarang alhamdulillah hati kita sedang tenang. Dan kemudian kita pun alhamdulillah ingin melakukan suatu ibadah. Tetapi ketika ada orang yang mengejek kita, yang memperolok-olok kita, kenapa kita bisa marah? Apakah marah itu termasuk perbuatan daripada sikap? Bukan. Tapi marah itu adalah sifat kita. Sifat diri kita itulah yang keluar pada saat kita merasakan apa yang terjadi pada saat itu. Kita suka memikirkan tentang dunia, sifat. Kita suka memikirkan khawatir dengan keadaan yang akan datang, ini sifat. Dan tidak perlu dipelajari dan dapat kita lihat bahwa anak kecil yang dilahirkan, kemudian dia belum memiliki akal, tidak tahu apa-apa. Apakah kita mengajarinya untuk marah? Tidak. Lalu dari mana marah itu datang? Dari sifat yang Allah tanamkan kepada diri manusia. Tetapi untuk berbuat baik, ini sikap. Maka Allah memberikan kepada kita suatu alat yang berbeda tentunya dengan malaikat. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akal, kemudian Allah memberikan kita juga nafsu. Dan di sini hati kita ini ditanamkan oleh Allah menjadi suatu penimbang mana yang hak, mana yang batil. Akal Allah tanamkan ke dalam diri kita untuk memikirkan. Dan kita bisa mengingat. Lalu kita bisa memperbaiki. Inilah sifat manusia. Berbeda halnya dengan malaikat. Yang mana Allah hanya memberikan kepadanya akal tanpa Allah berikan nafsu. Maka pantaslah kalau kita ini berdosa, Bapak Ibu. Kalau ditanya kenapa manusia itu berdosa? Karena Allah memberikan kepada kita akal dan nafsu. Kita punya kedua-duanya. Sedangkan malaikat dan hewan Allah tidak berikan kedua-duanya. Malaikat Allah hanya berikan akal, tapi tidak Allah berikan nafsu. Dan sebaliknya ketika Allah menciptakan hewan, Allah berikan kepadanya nafsu, tapi Allah tak berikan kepada hewan itu akal. Lalu kenapa manusia itu berdosa? Karena memiliki kedua-duanya, akal dan nafsu. Malaikat tak berdosa karena tidak punya nafsu. Hewan tidak pula berdosa karena tak punya akal. Maka Bapak Ibu, kalau seandainya pengen kita ini menjadi manusia yang tak punya dosa, kita jangan punya kedua-duanya. Yang pertama, kalau kita tidak mau berdosa, jangan punya nafsu. Atau kita nggak bisa mengeluarkan, meninggalkan, menghilangkan nafsu dalam diri kita. Kalau kita tidak mau berdosa, maka jangan punya akal. Kita melihat orang-orang yang maaf cakap, kita mengatakan gila mungkin. Orang gila yang membuka aurat, kemudian mereka mengambil barang milik orang lain, memakan bangkai. Apakah ada dosa pada diri mereka? Tidak ada dosa pada diri mereka. Maka pantas dan wajarlah Allah menuturkan bahwa kita selaku manusia itu selalu berdosa. Itu di waktu malam ataupun siang. Kenapa begitu? Karena kita memiliki dua unsur yang tidak dimiliki oleh ciptaan Allah yang lainnya. Apa itu? Akal dan nafsu. Sudah diberikan nafsu, sudah diberikan akal, tetapi seseorang yang cenderung hanya kepada salah satunya saja, maka dia tidak seperti manusia pada umumnya. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, inilah sifat bagi manusia yang tidak dapat dielakkan. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita suatu sifat untuk berbuat salah dan lupa ini. Allah ingin menjadikan diri kita
agar kita bisa berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku manusia berarti selalu berbuat salah. Iya. Kenapa kita berbuat salah? Karena kita ini seorang hamba, menunjukkan kepada manusia bahwa kita adalah seorang hamba. Berbeda halnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu disinilah salah satu sifat Allah, mukhalafatuhu lil hawadithi. Berbeda halnya dengan makhluk, yang mana Allah tidak akan berbuat salah. Kalaupun dalam pandangan kita Allah itu mungkin salah memberikan takdir kepada kita, padahal tidak salah. Allah telah mengetahui dan menetapkan seluruhnya yang terbaik buat kita semuanya. Hanya hati kita ini saja yang salah. Maka poin yang kita dapatkan bahwasanya kita ini berbuat salah adalah sifat. Seberapa baik pun manusia pasti melakukan kesalahan. Namun pada saat ini kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga menuturkan wa ana aghfirudz dzunuba jami'a. Dan akulah yang mengampuni dosa kamu semuanya. Siapa yang mengampuni dosa itu? Hanya Allah. Dalam surat Ali Imran ayat 135 ada suatu pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah? Wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Siapakah yang mampu mengampuni dosa selain daripada Allah? Coba kita jawab masing-masing. Siapa yang bisa mengampuni dosa kita selain daripada Allah? Sementara agama-agama lain menganggap ada orang lain yang bisa mengampuni dosa, seperti menanggung dosa dan kemudian menebus daripada dosa. Ini adalah pendapat-pendapat yang salah. Maka kita sebagai seorang muslim tidak perlu lagi untuk mencari jalan yang lain agar kita mendapatkan ampunan. Bagaimana caranya? Maka Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan fastaghfiruni aghfir lakum. Minta ampunlah kepadaku, kata Allah. Niscaya aku pasti akan mengampunimu. Sampai-sampai dalam surat Ali Imran 135 Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan. Dan orang-orang yang terlanjur berbuat salah dan lupa. Au zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri. Fastaghfiru dzunubahum. Dzakarallah fastaghfiru lidzunubihim. Hendaklah selalu mengingat Allah dan beristighfarlah atas dosa-dosa yang telah diperbuat. Lalu Allah bertanya, wa may yaghfiru dzunuba illallah. Adakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Tentu jawaban kita tidak. Maka yang terakhir Allah sampaikan walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kalau begitu jangan lagi kau teruskan perbuatan jahat itu karena engkau mengetahui itu adalah perbuatan yang menjerumuskan engkau ke dalam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita beristighfar, semoga Allah selalu mengampuni dosa kita, memberikan petunjuk kepada kita semuanya agar kita dijadikan hamba-hamba yang selalu mendapatkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.